Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Akan saya beritahukan pada Anda nanti. Yang Ken menepuk tangan Suyan. Yah, tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Suyan mengangguk. Oke, ayo pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Yangkep berdiri karena aula itu sangat kosong, kecuali bola energi besar sebelumnya. Tidak ada yang lain. Setelah keduanya menerima warisan, tirai tipis lain muncul di sini, yang seharusnya mampu memindahkan mereka berdua keluar. Memegang tangan Suyan, Yangkep terjun ke dalam tirai cahaya. Kedua sosok itu menghilang ke dalam aula. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada suara berderak di seluruh gua warisan, seperti cermin yang jatuh ke tanah dan menjadi suara retakan yang saling bersilangan, muncul di dunia yang kacau. Yang membuat murid dari 3 sekte yang masih berada di gua warisan, semuanya tercengang. Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tepat ketika mereka dalam keadaan bingung, energi tak dikenal datang, membungkus mereka dan perlahan melayang menuju langit. Sejak pembukaan gua warisan di area penambangan geng perang darah, orang-orang kuat dari 3 faksi telah ditempatkan di sini. Menunggu dengan gugup. Sekarang sudah hampir sebulan, banyak murid keluar dari gua warisan satu demi satu. Orang-orang ini terluka dan tidak dapat bertahan lagi, atau mereka kelelahan, sehingga tidak ingin berada di sana lagi. Dari murid mereka, master dari 3 sekte juga memahami beberapa kondisi di dalamnya, terutama ketika beberapa murid muncul dalam beberapa hari terakhir. Ekspresi para master dari 3 sekte menjadi semakin khawatir dan tidak sabar, karena mereka mendapat kabar bahwa warisan itu telah muncul, tetapi mereka tidak tahu akan berakhir pada siapa. Setiap sekte memiliki harapan besar terhadap bintang barunya, tetapi khawatir tentang untung dan rugi. Suyan dan Sehong Chen dari Pavilion Surga, Hu Jie-er dan Long Jun dari geng pertempuran darah, Fang Ziki dari Menara Feng Yu. Semuanya adalah pemimpin generasi muda, dan murid perempuan lelaki tua gila itu, Xian Ningsang dari Pavilion Surga, dimungkinkan juga untuk mendapatkan warisan. Namun lelaki tua gila itu merasa cukup tenang. Setelah menunggu beberapa hari di gua warisan, dia pergi sendiri ketika melihat muridnya masih belum keluar, karena sampai saat ini belum muncul lagi. Guru yang tidak bertanggung jawab. Para penguasa dari 3 faksi semuanya sangat memfitnah Meng Buya. Karena adanya warisan, suasana permusuhan dan persaingan yang halus menyebar di antara para penguasa 3 faksi, terutama para anggota geng berdarah. Meskipun orang-orang ini mengecam Pavilion Surga dan Menara Feng Yu karena mereka mencuri, mereka juga mengutuk Meng Buya karena sikapnya yang tidak masuk akal. Tapi jika dia tidak bertarung dengan penguasa geng perang darah di sini hari itu, bagaimana keberadaan gua warisan bisa terungkap begitu cepat? Bagaimanapun, inilah adalah kekayaan geng pertempuran darah. Kini 2 fraksi lainnya sudah melakukan intervensi paksa. Meski ada kompensasinya, tapi apa arti kompensasi kecil itu di hadapan warisan orang kuat? Brengsek! Human mengutuk orang akhir-akhir ini sampai bibirnya melempuh darah. Dia tidak berani memarahi Meng Buya, tetapi dia memarahi Long Zetian dan Long Hui. Jika binatang kecil nakal itu tidak memprovokasi Meng Buya, bagaimana bisa ada begitu banyak masalah sekarang? Matilah dengan baik. Jika Anda tidak mati secepat ini, saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian sekarang. Keluarga Long bukanlah apa-apa. Human tidak hanya tidak ingin melihat keluarga Long sekarang, para penguasa geng perang darah lainnya juga penuh dengan kebencian karena masalah ini. Long Zetian tahu bahwa dia salah
sehingga dia dipukul dengan keras oleh Meng Buya sebulan yang lalu. Dan dia belum berani pergi ke area penambangan selama periode ini. Dia hanya tinggal di geng pertempuran darah untuk menyembuhkan lukanya. Namun dengan meninggalnya cucu kecil tersebut, bagaimana kebencian ini dapat dengan mudah diselesaikan? Cepat atau lambat, saya ingin Anda membayar dengan darah. Long Jatian yang kekuatannya anjlok diam-diam sangat marah dalam hatinya. Sementara tuan dari 3 sekte sedang menunggu dengan cemas. Tirai cahaya gua warisan tiba-tiba bergetar, seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam danau yang tenang, menyebabkan riak. Saat berikutnya, tirai cahaya runtuh seperti gelembung dan menghilang, memperlihatkan urat mineral di bawah lubang besar. Di mana orang-orangnya? Human tiba-tiba menjadi cemas. Pintu masuk ke gua warisan menghilang, tetapi tidak ada satupun murid dari 3 sekte yang muncul. Bahkan kedua putrinya masih di dalam tidak keluar. Bukan hanya Human yang cemas, tapi tuan dari sekte lain juga sangat cemas. Semua murid elit generasi muda memasuki gua warisan, tapi sekarang tidak satupun dari mereka muncul. Namun saat mereka khawatir terdengar tangisan menyedihkan tidak jauh dari situ. Jadi seorang penatua di gedung Feng Yu mengubah wajahnya dan dengan cepat melintas. Ketika ketua itu kembali, dia ditemani oleh seorang murid menara Feng Yu yang penuh luka di sekejur tubuhnya. Di bawah pertanyaan dari Xiao Rouhan dan guru menara Feng Yu, murid ini menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, para master dari geng pertempuran darah dan pavilion surga juga menemukan beberapa murid dari sekte masing-masing, tidak jauh dari sana, yang membuat ketiga sekte tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka memastikannya. Karena mereka menemukan bahwa murid-murid yang masuk semuanya telah keluar pada saat ini, tetapi mereka tersebar ke seluruh penjuru hutan angin hitam. Meskipun mereka tidak tahu mengapa hal ini terjadi, semua orang merasa bahwa ini harus menjadi semacam perlindungan dari pemilik gua warisan kepada ahli waris. Akibatnya, tidak ada yang tahu siapa yang menerima warisan tersebut. Sekarang para tuan dari 3 sekte sibuk melakukan perjalanan melalui hutan angin hitam, mencari murid dari sekte masing-masing, dan menempatkan mereka dengan benar. Sikap para guru terhadap murid-murid ini semuanya hati-hati dan bijaksana, dan mereka jauh lebih ramah dari sebelumnya. Karena tidak ada dari mereka yang tahu apakah murid-murid ini mendapat warisan. Meskipun mereka hanya berada di alam Yuan Ke sekarang. Tetapi itu akan tumbuh hingga ketinggian yang akan dikagumi oleh dunia di masa depan. Bahkan Human, pemimpin geng pertempuran darah yang paling pemarah, menyapa setiap murid yang kembali dengan senyuman di wajahnya saat ini, memuji mereka karena melakukan pekerjaan dengan baik. Jelas dia berpikir pada akhirnya mereka pasti menjadi pilar geng berdarahnya. Adapun murid-murid geng pertempuran berdarah hampir pingsan dan mereka tidak tahu apa yang sedang dialami pemimpin geng itu. Namun masih banyak murid yang terharu hingga menitikkan air mata. Di tempat itu, mereka berteriak untuk menunjukkan kesetiaannya, bersumpah untuk mengikuti pemimpin klan, dan mengabdikan hidup mereka untuk geng pertempuran darah. Jadi saat Human mendengar itu, dia tersenyum lebih lebar lagi. Baginya, meskipun para murid ini belum menerima warisan, mereka masih layak untuk dimenangkan, karena masing-masing dari mereka sedikit banyak mendapat manfaat darinya. Pada saat yang sama, para penguasa menara Feng Yu dan pavilion surga secara alami menyadari hal ini. Sambil meremehkan kemunafikan Human, mereka juga harus menundukkan wajah mereka dan menyapa para murid yang kembali. Pekerjaan merekrut murid berlangsung lama dan banyak orang langsung kembali ke sekte tanpa ditemukan oleh para tetua. Bahkan dalam situasi saat ini, membuat situasi Yang Ke dan Suyan jauh lebih baik. Tentu saja, Suyan ditakdirkan untuk dicurigai dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Pada saat ini, Yang Ke dan Suyan sedang berdiri di suatu tempat di hutan angin hitam. Keduanya datang ke sini setelah melangkah ke gerbang cahaya.
Suyan tidak terlalu akrab dengan tempat ini, tetapi Yangke telah berlari berkali-kali di Gunung Angin Hitam, dan dia jauh lebih baik darinya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Yangke menemukan jalan yang benar. Pergilah ke sini 50 mil, Anda bisa melihat kota Wumei. Berdiri di puncak bukit, Yangke menunjuk ke satu arah dan berkata kepada Suyan, "Kita harus pergi sendiri-sendiri, kita tidak bisa kembali bersama." Suyan merenung sejenak dan berkata, karena dia pasti dicurigai, tapi dia tidak bisa mengungkap Yangke. "Ya," Yangke mengangguk. "Anda kembali dulu, pasti ada banyak orang yang mencari jejak Anda sekarang. Jika Anda terlambat, itu hanya akan mengkonfirmasi tebakan mereka. Ingat, tidak peduli siapa yang bertanya, jangan mengakuinya jika Anda sudah mendapatkan warisan." Yangke tahu, Anda harus berhati-hati dan kembali lebih awal. Suyan memperingatkan. Berbalik dan hendak pergi, tetapi ditarik kembali oleh Yangke. "Apa?" Begitu Suyan berbicara, nafas panas mengalir ke arahnya, memeluknya erat dan mulutnya tersumbat. Suara rintihan terdengar, Suyan melunak lagi. Setelah beberapa lama, Yangke melepaskannya sambil tersenyum. "Ingat apa yang Anda katakan sendiri, temui saya sebulan sekali," kata Yangke. Mendengar itu, Suyan mengangguk dengan lembut. Keduanya berpamitan dengan enggan. Meskipun tahu kalau mereka berdua satu sekte, mereka tetap merasa sedikit enggan untuk berpisah. Setelah menunggu lama, Suyan menghentakkan kakinya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Saya pergi." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan cepat, hanya menyisakan punggungnya yang putih dan bening. Setelah melihatnya menghilang dari pandangan, Yangke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, melangkah maju dengan santai dan berjalan ke arah pavilion surga. Mewarisi gua surga, Yangke merasa bahwa dia telah memperoleh hasil maksimal kali ini, karena bukan hanya Suyan yang mendapat warisan. Setelah beberapa jam kemudian, Yangke perlahan kembali ke pavilion surga. Pada saat ini, para murid dan master di pavilion telah kembali. Tetapi masih ada orang-orang yang tersebar kembali, sehingga Yangke tidak menarik perhatian siapapun. Hanya saja dia menemukan fenomena yang aneh. Saat dia berjalan di aula, para senior atau rekan yang tidak dia kenal, semuanya sangat sopan padanya. Meski tidak datang untuk menyambutnya, mereka tetap mengepalkan tangan dari belakang dan menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Bahkan di antara mereka ada seorang diakon dari pavilion surga. Jadi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Yangke merasa lega. Mereka yang bisa kembali hidup-hidup dari gua warisan mungkin memiliki masa depan yang cerah. Jadi bagaimana mereka bisa mengabaikan diri mereka sendiri seperti sebelumnya? Ketika Yangke kembali ke gubuknya, sebelum dia sempat menenangkan diri, terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Saat dia memikirkan siapa yang akan datang, wajah Sumu muncul. Tepat ketika melihat Yangke, Sumu tidak bisa menahan perasaan lega. "Saudara senior Yang, Anda telah kembali dengan selamat." Mendengar itu, Yangke merasa hangat di hatinya, berdiri dan berkata, "Saudara muda Su, masuk dan duduk." "Tidak, saya hanya datang untuk melihat apakah Anda baik-baik saja." Sambil berbicara, Sumu menunjukkan senyuman jahat. "Saya harus kembali dan berlatih secepatnya." Sambil tertawa panjang, Sumu menghilang. Yangke tertegun dan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak melihat sosok Sumu di tangga tak berujung. Di mana dia saat itu? Formasi 9 binatang buas mengeluarkan suara yang begitu besar, jadi mustahil dia tidak melihatnya. Kecuali dia punya urusan penting lainnya saat itu. Jika dikombinasikan dengan penampilan bangga Sumu barusan, Yangke tidak bisa menahan senyum. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang menerima warisan. Sumu sangat beruntung. Saat Sumu pergi, pantat Yangke belum hangat, dan langkah kaki terdengar lagi di luar pintu.
Tapi kali ini langkah kaki yang sangat ringan. Terdengar seperti suara wanita. Segera kepala Yang Ke melonjak dan sambil ragu-ragu ada terdengar suara di pintu dan bayangan hijau muncul. Kakak perempuan. Yang Ke melihat penampilan pengunjung dengan jelas dan senyuman muncul di wajahnya. Sekarang gubuknya cukup ramai hari ini. Sumu datang, Xian Ningsang juga datang. Dan Yang Ke juga tidak melihat Xian Ningsang di gua warisan. Tapi ngomong-ngomong tentang sejak dia kembali dari lembah Jiuyin terakhir kali, dia tidak mencarinya lagi. Adik laki-laki. Melihat Yang Ke, Xian Ningsang juga menghela nafas lega seperti Sumo, tapi dia tidak sopan dan langsung masuk. Apakah Anda kembali? Ya, aku baru saja kembali. Yang Ke mengangguk. Saya mendengar dari mereka bahwa Anda juga memasuki gua warisan, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Xian Ningsang masih tetap pemalu seperti biasanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum telinganya memerah. Aku melihatmu pergi hari itu, penjaga toko Meng cukup agung. Yang Ke merasa sedikit aneh ketika memikirkan kesombongan Meng Buya hari itu. Baiklah, Tuan meminta saya untuk masuk. Ngomong-ngomong, saya menemukan beberapa batu Yang di sana dan membuatkan beberapa ramuan untuk Anda. Xian Ningsang mengeluarkan botol dan menyerahkannya. Latihan Anda memerlukan ini, kan? Yang Ke mengulurkan tangan dan mengambilnya sambil tersenyum. Terima kasih. Xian Ningsang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, apakah Anda ingin duduk dan beristirahat sebentar? Tidak, saya hanya datang untuk melihat dan memberikan pil obat. Xian Ningsang buru-buru berkata, melambaikan tangannya. Dia benar-benar tidak berani tinggal sendirian. Saya pergi, istirahatlah yang baik. Ya. Yang Ke tidak membujuknya untuk tinggal. Istirahat, Anda juga cukup, jangan terlalu lelah. Xian Ningsang mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, matanya penuh kepuasan. Berbalik, dia berhenti ketika dia berjalan ke pintu, seolah ingin berbalik dan menanyakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan dia masih belum bisa mengumpulkan keberanian, dan akhirnya pergi. Apa yang terjadi di lembah 9 Yin terakhir kali, dia masih ingat dengan jelas sampai sekarang. Xian Ningsang seringkali dapat mengingat setiap bagian dari ciuman yang sangat emosional dan membingungkan. Ketika dia bermimpi kembali di tengah malam, setiap kali dia memikirkannya, hatinya terasa seperti rusa yang lincah, tidak bisa tenang dalam waktu lama, bolak-balik, tidak bisa tidur. Jelas ciuman itulah yang meninggalkan sosok berdarah di hatinya selamanya. Perasaan di hatinya membuatnya semakin malu dan bingung saat menghadapi Yang Ke, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Melihat Xian Ningsang pergi, Yang Ke memegang botol di tangannya. Hatinya terasa hangat. Jelas tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pada malam pertama kembali ke pavilion surga, Yang Ke tidak melakukan apapun, tetapi tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, dia pergi ke pasar perdagangan angin hitam untuk membeli sisa bunga jiwa berdaun 3 dan rumput kayu mati jedi. Karena dia awalnya ingin membelinya ketika dia datang terakhir kali. Tetapi kemunculan gua warisan mengganggu rencananya. Setelah apa yang terjadi di gua warisan, pasar perdagangan angin hitam tidak jauh lebih dingin, tetapi menjadi semakin ramai. Para murid dari 3 sekte di pasar juga berlomba-lomba mendiskusikan berbagai petualangan dan peluang di gua warisan. Sehingga 9 monster kuat dan tangga pemungkas yang tak ada habisnya. Kebanyakan orang belum bisa memasuki gua warisan. Jadi tentu saja mereka mendengarkannya dengan penuh semangat. Namun Suyan tidak menjaga kota perdagangan angin hitam. Dia saat ini menjadi pusat perhatian dan tidak cocok untuk meninggalkan pavilion surga. Karena di semua mata dari 3 sekte terfokus padanya. Bertanya-tanya apakah dia telah memperoleh warisan yang sebenarnya.
Setelah Yangke membeli ramuan dan peralatan yang dia butuhkan, dia langsung meninggalkan kota perdagangan angin hitam. Setelah Yangke kembali ke pavilion surga lagi, Yangke datang ke sisi Kunlongjian, di tempat dia biasa bermeditasi dan berlatih. Pohon buah Sanyang masih berkibar tertiup angin. Mungkin beberapa tahun lagi akan berbunga dan berbuah, tapi itu ditakdirkan akan lama sekali. Yangke menggosok tangannya. Dia ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan sebelumnya. Tetapi pada saat itu, kekuatannya terlalu rendah untuk dilakukan. Sekarang dia telah mencapai alam dinamiski, jadi dia akhirnya memiliki modal. Segera dia menemukan sebuah batu besar di dekatnya dan mengikatnya dengan tali yang dibeli sebelumnya. Dengan bantuan tali tersebut, Yangke perlahan jatuh ke aliran naga yang terperangkap. Saya tidak tahu harta karun langka apa yang ada di bawah aliran naga yang terperangkap. Jadi Yangke juga bisa menyerap Yangki untuk berlatih di tepi tebing. Tapi tidak peduli harta apa itu. Semakin jauh ke bawah, semakin besar. Semakin kuat energi yang sejati pastinya. Yangke tidak memiliki nafsu makan yang besar dan dia tidak ingin masuk jauh ke dalam aliran naga yang terperangkap. Untuk menemukan harta karun itu, bagaimanapun, tetua ke-11 telah dengan serius memperingatkannya pada saat itu untuk tidak masuk jauh ke dalamnya dengan gegabah. Karena kalaupun dia memasukinya, itu akan berbahaya. Penatua ke-11 yang misterius setidaknya adalah penguasa alam kenaikan abadi, dan bahaya yang dia rasakan cukup untuk membuat Yangke tidak dapat dipulihkan dan hancur berkeping-keping. Yangke memajat tali itu lagi, memotong tempat di mana dia bisa menggunakan kekuatannya, sehingga dia tidak perlu menggunakan tali untuk masuk dan keluar di masa depan, dan itu akan menyelamatkannya dari bahaya. Saat ditemukan oleh orang lain mengikuti tali, setelah melepaskan tali yang diikatkan ke batu besar, Yangke kembali ke gua. Setelah menghasilkan waktu berhari-hari, akhirnya dia menciptakan tempat budidaya sendiri. Lingkungan budidaya seperti ini mungkin jauh lebih baik daripada para murid di seluruh pavilion surga. Tidak terburu-buru untuk berlatih, Yangke hanya duduk bersila di dekat pintu masuk gua, menikmati ketenangan dan kehangatan. Namun dia tiba-tiba teringat sesuatu, meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkannya. Ginseng iblis Yin Yang Demon, ini adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Sejak diambil oleh Yangke, ia disimpan dalam pelukannya tanpa melarikan diri atau meronta. Ketika dia mengeluarkannya saat ini, ekspresi wajah manusia pada makhluk spiritual langit dan bumi ini tampak masih tersenyum pada Yangke. Iblis tua berkata bahwa hal semacam ini hanya dapat tumbuh di tempat asing di mana Yin Yang hidup berdampingan. Sebelumnya, Yangke tidak tahu mengapa ada ginseng iblis Yin Yang di gua warisan. Tetapi setelah menerima warisan, dia mengetahui semuanya. Disitulah letak warisan kultivasi ganda Yin Yang, sehingga masuk akal jika makhluk spiritual surgawi dan duniawi ini bisa dilahirkan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil setetes cairan Yang dan memasukkannya ke dalam tubuh ginseng iblis Yin yang menyerap cairan Yang dalam sekejap. Dan ekspresinya seolah-olah dia hidup menjadi jauh lebih bahagia. Saat kecemerlangan mengalir, ginseng iblis Yin Yang ini terbang keluar dari tangan Yangke dan berkeliaran dengan rasa ingin tahu di rumah gua yang sederhana ini. Setelah beberapa saat, dia menemukan tempat sendirian, memutar tubuhnya dan berakar. Dengan melihat ke arahnya, dengan pancaran cahaya Yangke dapat dengan jelas merasakan Yangki di bawah aliran naga yang terus-menerus diserap olehnya, dan bahkan Yangki di sekitarnya menjadi lebih kuat. Ini benar-benar mempunyai efek seperti itu. Yangke terkejut. Sambil berpikir, dia melepaskan batasan pada penusuk jiwa, dan suara hormat iblis tua segera terdengar. Budak tua telah melihat tuan muda. Lihat ginseng iblis Yin Yang ini, bagaimana menurut Anda? Yangke bertanya. Setan tua berkata,
Benda ini lahir dari energi yin dan yang. Tempat ini kaya akan energi yang merupakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhannya. Tapi, bicaralah pada saya, jangan ragu, apa itu penting? Yangke mendengus dingin. Dengan satu suara, setan tua gemetar ketika dia mendengar suara itu. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan Yangke belum lama ini, dia benar-benar takut padanya dan menyegel jiwanya di dalam penusuk jiwa berulang kali. Menghukumnya sesekali. Setan tua telah melihatnya. Ketegasan dan kekejaman Yangke dengan cepat berkata, bagaimanapun, itu untuk menyerap yin dan yang. Hanya ada Yangki di sini, jadi tidak perlu terlalu khawatir dalam waktu singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu terus, benda ini tidak hanya tidak akan tumbuh, tetapi akan tumbuh lebih lamban. Karena di sini hanya ada energi yang. Tanpa energi yin tidak dapat tumbuh. Ini adalah ginseng iblis yin yang. Iya, kekurangan energi yin kan? Yangke bertanya. Apa yang dikatakan tuan muda itu benar sekali. Ini mudah untuk ditangani. Biarkan Suyan datang dan menyimpan energi aslinya di lain hari, dan itu seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yangke bertanya dengan ekspresi aneh. Tadi Anda mengatakan bahwa jika bertemu dengan pria dan wanita yang sedang jatuh cinta, sekarang otomatis akan berubah menjadi dua energi dan menyebar ke dalam tubuh pria dan wanita ketika mereka sedang jatuh cinta, kan? Iya. Setan tua menjawab dan kemudian dia sangat terkejut. Iya. Tuan muda, apakah Anda kehilangan kepolosan Anda? Sebelumnya, Yangke masih anak-anak, tetapi kali ini setelah melihat Yangke lagi, iblis tua itu menemukan bahwa dia sebenarnya telah kehilangan Yangki murni bawaan yang dia miliki sejak lahir. Ini jelas merupakan akibat dari kontak fisik dengan wanita itu. Siapa yang mengizinkan Anda memata-matai saya? Yangke berkata dengan dingin. Tuan muda, maafkan saya. Saya hanya ingin tahu, saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Lebih baik tidak melakukannya lagi. Yangke terbangun dengan tenang. Sambil mengerutkan kening, Yangke banyak berpikir. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul iblis tua, dia berpengetahuan luas dan tahu banyak tentang ginseng iblis yin yang. Jadi apa yang dia katakan tidak boleh bohong. Di aula utama itu, ketika dia dan Suyan sedang jatuh cinta, ginseng iblis yin yang ada di samping mereka. Tapi itu tidak berubah menjadi energi dan berintegrasi ke dalam tubuhnya dan Suyan. Menjadikan dia dan Suyan satu pikiran. Dalam hal ini hanya ada satu penjelasan, yaitu hubungan antara dirinya dan Suyan belum mencapai tingkat hati ke hati. Yangke juga dapat memahami bahwa meskipun keduanya sudah menikah, hal itu dilakukan atas dasar dorongan warisan dan bukan atas kemauan mereka sendiri. Sejujurnya, tanpa keberadaan kultivasi ganda Suyan mungkin akan menyesal. Yangke telah merampas kepolosannya, bahkan jika dia tidak menyesalinya, dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana bisa dia memiliki hubungan dari hati ke hati dengannya? Yang menunjukkan Suyan belum sepenuhnya membuka hatinya. Begitu pula Yangke. Karena tidak peduli seberapa dekat perasaannya sekarang, dia akan mengorbankan segalanya demi orang lain. Termasuk hidupnya, tetapi semua ini adalah hasil dari efek khusus kultivasi ganda. Bagaimanapun, cinta antara pria dan wanita tidak bisa dipupuk dalam semalam dengan seperangkat keterampilan. Hanya pada suatu hari, bahkan tanpa kultivasi ganda, mereka berdua dapat menganggap satu sama lain sebagai orang paling penting dalam hidup mereka. Barulah mereka bisa benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Suara iblis tua yang agak tidak berterima kasih terdengar. Tuan muda, jangan berkecil hati. Saya pikir wanita pada umumnya mudah dibujuk, karena Anda telah memenangkan tubuh mereka.
Cepat atau lambat, Anda juga akan merebut hati mereka. Inilah intinya, saya dapat menjamin hidup saya. Bukankah Anda sudah mati? Yangke terkekeh. Melihat bahwa dia tidak merasa kesal, iblis tua menjadi lebih berani dan berkata sambil tersenyum. Iya, Tuan muda benar. Budak tua akan menjamin dengan jiwa saya bahwa seorang wanita akan selalu memiliki perasaan khusus terhadap pria pertamanya. Tuan muda hanya perlu menggunakan beberapa trik untuk membuatnya benar-benar mengabdi kepada Anda, dan hubungan dari hati ke hati akan segera tiba. Pada saat itu, ginseng iblis yin yang ini akan mampu berperan besar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.